Apni Sophia, Magister Pendidikan. Nah, sebelum memaparkan, saya akan membacakan CV beliau. Beliau lahir di Pahoman 22 November 1987. Beragama Kristen. Alamat beliau di Desa Mertinuga, Dusun Nenak Tembulan, Gang Rukun, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Nah, pendidikan beliau S1-nya ditempuh di Universitas Tanjung Pura pada tahun 2005 sampai 2009, prodi Pendidikan Matematika. Untuk S2-nya, beliau kuliah di Universitas Tanjung Pura pada tahun 2014 sampai 2017, prodi Pendidikan Matematika. Sekarang beliau bekerja di STKIP Persada Katulistiwa Sintang dan menjabat sebagai Sekretaris Pendidikan Matematika. Nah, sebelum memaparkan materinya, mohon izin Ibu, sebelumnya saya mengingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit. Dan pada akhir ketiga pemateri menjelaskan nanti akan kita adakan diskusi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Nur Apni Sophia. Silahkan Ibu. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan materi pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke. Baik. Yang terhormat Ketua STKIP Melawi, yang terhormat Ketua STKIP Persada Katulistiwa Sintang, yang terhormat Ketua Prodi STKIP Melawi, yang terhormat Ketua Prodi STKIP Persada Katulistiwa Sintang, yang terhormat para dosen yang mengikuti kegiatan webinar hari ini, dan yang saya banggakan, para peserta webinar pada hari ini. Baik, kita langsung saja pada materi ya. Silakan. Mohon Pak Andri, oke. Baik, kita masuk pada slide yang pertama, yakni trik berhitung mudah, cepat, dan praktis melalui animasi. Nah, kalau tadi kita sudah menyaksikan bersama trik berhitung mudah, cepat, dan praktis melalui sejaka ya. Nah, sekarang kita menggunakan animasi. Next. Jadi ada beberapa aplikasi ya yang mungkin sudah para peserta webinar sudah banyak mengetahui ya. Jadi di sini hanya beberapa saja yang akan saya sampaikan. Lebihnya nanti mungkin bisa lebih dipelajari di YouTube ya, atau di Google Internet ya. Oke, nah sekarang aplikasi untuk membuat video animasi ini ada dua ya, bisa melalui PC atau Android. Nah, yang pertama itu melalui PC atau laptop ya. Nah, aplikasi yang pertama itu melalui PPT. Mungkin dan sudah banyak ya yang mengetahui tentang PPT, bahkan sudah banyak menggunakannya dalam menggunakan presentasi ya. Jadi tidak perlu panjang lebar untuk menyampaikan tentang PPT. Kemudian untuk yang kedua itu Aurora 3D Maker. Jadi untuk Aurora 3D Maker ini kalau kita punya video, nah, jadi melalui aplikasi ini bisa menambahkan beragam objek 3 dimensi ke dalam video sesuai kebutuhan yang menarik ya. Kemudian yang ketiga itu Blender.
Nah, Blender ini banyak sekali digunakan oleh para animasi ya, pembuatan animasi. Jadi Blender ini juga merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh profesional untuk membuat video animasi yang memiliki kualitas tinggi. Jadi selain membuat animasi, Blender juga bisa kamu gunakan untuk membuat 3 dimensi atau 3D modeling, membuat game, kemudian motion tracking, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu Powtoon ya. Nah, yang ketiga ya. Sebenarnya di situ yang keempat ya, maaf ya, tulisannya keliru ya. Oke, Powtoon ya. Jadi Powtoon ini bisa juga digunakan untuk membuat animasi. Next. Oke, ada Vivote Animator. Jadi Vivote Animator ini adalah aplikasi untuk membuat video animasi yang terbilang cukup sederhana kalau bagi para pemula ya. Kemudian next, Pencil 2D Animation. Jadi Pencil 2D Animation ini aplikasi yang sangat cocok ya, yang sangat cocok digunakan untuk kita itu yang ingin membuat video animasi 2 dimensi yang sangat sederhana. Nah, kemudian juga cocok untuk menggambar komik. Jadi kalau misalnya guru dan calon guru matematika di sini ada yang senang untuk membuat komik, ya gunakan Pencil 2D Animation. Nah, jadi komik ini bisa juga bergerak di sini ya. Oke, next, Pak. Oke, Animaker ya. Ya, jadi Animaker itu sama juga ya, dia untuk membuat animasi juga. Dan di sini kami menggunakan salah satunya nanti penampilan yang kami berikan itu adalah Animaker. Next. Nah, bagaimana dengan menggunakan Android ya? Jadi semuanya pasti sudah punya ya, Android. Mustahil kalau misalnya para peserta webinar di sini, guru dan calon guru matematika di sini tidak punya Android ya di zaman sekarang. Oke, jadi untuk membuat untuk membuat animasi melalui Android itu yang pertama menggunakan FlipaClip ya, FlipaClip. Jadi FlipaClip ini bisa dibilang cenderung sederhana. Jadi bisa membuat sketsa. Nah, kalau misalnya di dalam materi matematika itu kan banyak juga menggunakan sketsa ya, sketsa grafik contohnya. Kemudian ada storyboard. Nah, kemudian serta dapat menggambar animasi lainnya di bagian yang sudah disediakan oleh FlipaClip. Kemudian yang kedua itu Pixel Animation Studio MP. Jadi ini bisa membuat video animasi berbasis pixel. Jadi di aplikasi ini dengan sangat mudah, cukup hanya menyatukan setiap pixel hingga akhirnya membentuk sebuah gambar yang diinginkan. Kemudian yang ketiga itu adalah Draw Cartoons 2 atau 2 ya. Nah, jadi di sini banyak sekali menyediakan beragam template. Template-nya template karakter ya. Jadi memungkinkan untuk membuat video animasi berdasarkan karakter. Ya, kalau misalnya karakternya menggunakan karakter kartun, siapa kira-kira gitu ya, Doraemon gitu ya, bisa menggunakan Draw Cartoons 2. Kemudian yang ketiga Vimeo Avatar Creator. Jadi aplikasi yang satu ini dapat digunakan membuat animasi 3 dimensi atau 3D. Kemudian kita bebas membuat karakter animasi yang ada dalam imajinasi, ya. Jadi semua manusia itu pasti punya imajinasi ya. Nah, dan menambahkan background untuk membuatnya lebih menarik lagi. Kemudian yang kelima adalah Stick Nodes. Nah, Stick Nodes ini adalah aplikasi yang digunakan untuk bermain karakter animasi Stickman. Nah, jadi fitur yang terdapat di aplikasi ini juga terbilang lengkap sehingga bisa membuat video animasi Stickman yang keren dan menarik. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana, oh ya, satu lagi ya, KineMaster ya. Oke, jadi KineMaster ini akan kami aplikasikan juga di sini, nanti kita tampilkan menggunakan KineMaster. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana
langkah membuat video animasi itu ya, yang keren tadi. Oke, yang pertama adalah susun naskah alur cerita. Jadi naskah itu perlu disusun terlebih dahulu. Apa yang sebaiknya dimuat dalam sebuah naskah video tersebut. Nah, trik untuk memudahkan Anda menyusun naskah video animasi, yang pertama ketahui dulu apa tujuan utamanya. Kemudian video animasi tersebut, siapa audiens videonya. Kemudian pesan apa yang hendak disampaikan di dalamnya. Setelah itu efek apa yang diharapkan pada audiens yang telah menonton video animasi itu. Oke. Kemudian yang kedua itu menyusun storyboard. Nah, langkah kedua setelah naskahnya itu berhasil diselesaikan dengan baik, kemudian waktunya membuat storyboard. Nah, apa itu storyboard? Mungkin bertanya-tanya ya, apa itu ya? Nah, sederhananya gini, storyboard itu adalah gambaran kasarnya, gambaran kasar dari keseluruhan video yang ingin kita buat. Nah, biasanya storyboard ini dibuat hampir mirip seperti komik strip sederhana dengan beberapa panel. Nah, selain membantu dalam menentukan perkiraan gambar, storyboard juga membantu menentukan angle mana yang terlihat. Oke, langkah ketiga, setelah menyusun storyboard, menentukan jenis video animasinya bagaimana. Nah, tadi kan sudah banyak ya, selain yang sudah ditampilkan, mungkin masih banyak lagi yang ada di internet mungkin. Jadi guru atau para calon guru lebih bisa kreatif lagi ya, mencari sumber jenis-jenis video animasi. Kemudian langkah keempat, mulai membuat video. Nah, kalau sudah oke, sudah menentukan jenis video animasi mana yang akan dibuat, sekarang waktunya membuat video. Nah, jangan khawatir. Untuk membuat video, bisa mengandalkan kemampuan sendiri. Jadi potensi yang ada di dalam diri kita itu, khususnya di sini guru dan calon guru matematika, ya bisa menggali daya kreativitas yang sudah ada di dalam diri sendiri. Oke. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir, itu menambahkan latar musik yang sesuai. Nah, jadi sebuah video animasi akan kurang menarik tanpa audio yang bagus. Nah, jadi video animasi ini bisa ditambahkan musik. Musik latar agar sesuai, menarik saat ditonton. Nah, selain membuat video lebih menarik, latar musik juga bisa membantu Anda untuk menciptakan suasana yang diinginkan. Nah, kalau suasananya sedih, ya sesuaikan gitu ya. Kemudian, misalnya, ingin menciptakan suasananya yang semangat gitu kan. Nah, atau menyentuh. Nah, kemudian, atau tegang. Nah, jadi ada banyak musik yang bisa digunakan. Tentunya harus di-download dulu ya dari internet ya. Kemudian, itu bisa dibantu dengan pemilihan latar musik yang tepat. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah saat memilih latar musik adalah soal hak ciptanya ya. Jangan sampai kita itu menggunakan musik yang melanggar hak cipta. Nah, jadi ada banyak situs-situs di internet yang boleh dilihat, boleh bebas ya, bebas diupload. Oke. Nah, setelah langkah kelima dilakukan, maka jadilah sebuah video animasi yang keren. Oke. Next. Oke, jadi itu tadi ya langkah-langkahnya. Nah, sekarang kami akan menampilkan video. Jadi animasinya melalui animasi trik berhitung cepat, mudah, dan praktis. Oke. Selamat menyaksikan. Trik berhitung mudah, cepat, dan praktis. Ada contoh, 11 dikali 11 sama dengan 1, kemudian 1. Jadi tulis dulu, setelah itu 1 ditambah 1, hasilnya 2. Nah, jadi hasil perkalian 11 dikali 11 sama dengan 121. Selain ini ada lagi trik
berhitung mudah cepat dan praktis, yaitu 105 pangkat 2 sama dengan 25, kemudian 110. Nah, jadi 25 ini diperoleh dari 5 pangkat 2, hasilnya 25 ditulis di belakang, kemudian 105 ditambah 5 itu hasilnya 110 ditulis di depan. Nah, jadi hasilnya adalah 11.025. Kemudian akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 5 ditambah 1 ditambah 2, jadi sama dengan 8. Nah, hasil dari akar pangkat 3 dari 512 ini adalah 8. Terima kasih. Oke, itu tadi ya. Sudah kita saksikan bersama animasi ya. Trik berhitung mudah, cepat, dan praktis melalui animasi. Nah, ini yang kedua ya. Gimana sih trik cepat menemukan rumus? Aku kesulitan banget loh, apalagi saat ujian. Aku sering lupa rumus. Rumus yang mana sih? Oh, rumus menghitung luas bangun datar. Kalau rumus luas bangun datar sih gampang sekali. Nah, sini aku jelaskan gimana trik cepat menemukan rumus. Kamu cukup ingat satu rumus dari salah satu bangun datar dan polanya aja. Nah, otomatis kamu pasti ingat dengan rumus bangun datar yang lainnya. Aku kasih contoh ya. Misalnya, kamu punya sebuah persegi. Rumus luas persegi kan sisi dikali sisi. Aku juga punya persegi. Kalau kedua persegi ini kita gabung, maka akan menjadi sebuah persegi panjang. Dan rumusnya menjadi panjang kali lebar. Nah, kemudian kita bagi lagi nih persegi panjang. Kita potong diagonal ya. Kita mendapatkan segitiga siku-siku. Rumusnya menjadi setengah alas kali tinggi. Nah, kalau kita gabungkan segitiga siku-siku seperti ini, nah, maka akan menjadi sebuah jajar genjang. Dan rumusnya alas kali tinggi. Gimana sekarang? Udah paham kan? Wah, benar kata kamu yuk. Trik menemukan rumus cepat ternyata mudah juga ya. Oke, itu tadi ya animasi ya. Trik berhitung mudah, cepat, dan praktis. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung luas dan volume dari bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Yang pertama, luas permukaan kubus. Nah, cara menghitung luas permukaan kubus adalah luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali sisi dikali sisi. Nah, angka 6 didapatkan dari 6 sisi kubus yang berukuran sama. Sedangkan S adalah panjang sisi kubus. Langsung saja kita lihat ke contoh soal. Sebuah kubus punya panjang sisi 12 cm. Berapakah luas permukaan kubus? Nah, cara menyelesaikan soal tersebut adalah luas permukaan kubus dikali sama dengan 6 dikali 12 dikali 12 cm, sehingga hasilnya adalah 864 cm persegi. Nah, cara menghitung volume kubus. Nah, cara menghitung volume kubus adalah volume kubus sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, untuk mendapatkan luas alas kubus, kita menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi dikali sisi. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Jika ada kubus yang memiliki panjang rusuk 8 cm, berapakah volume kubus itu? Nah, ingat, sifat kubus adalah memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Maka panjang sisi kubus dan tingginya sama.
Nah, sehingga volume kubus sama dengan sisi dikali tinggi. Nah, jadi 8 dikali 8 dikali 8. Hasilnya adalah 512 cm kubik. Nah, tadi kan kita sudah tahu bagaimana cara menghitung luas permukaan kubus dan volume kubus. Sekarang kita akan menghitung luas permukaan balok dan volume balok. Luas permukaan balok rumusnya adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, ini karena setiap sisi balok adalah persegi panjang yang rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, untuk lebih memahami dari rumus tersebut, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, sebuah balok mempunyai panjang 20 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 10 cm. Berapa luas permukaan balok? Nah, langsung saja langkah pertama dalam penyelesaian soal ini, kita masukkan dulu rumus luas permukaan baloknya. Nah, dan kita masukkan angka yang sudah diketahui tadi, seperti panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya 20 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 10 cm. Langsung saja kita tulis luas permukaan balok sama dengan 2 dikali 20 kali 5 ditambah 20 kali 10 ditambah 5 dikali 10. Hasilnya 2 dikali 100 tambah 200 tambah 50. Hasilnya 2 dikali 350 sama dengan 700 cm persegi. Nah, sekarang kita lanjut menghitung rumus volume balok. Nah, semua pasti sudah tahu atau pernah mempelajari bagaimana cara menghitung volume balok. Nah, volume balok rumusnya adalah volume balok sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal supaya mudah memahami dari rumus tersebut. Jika ada balok yang memiliki panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm, berapakah volume balok itu? Nah, langsung saja kita tulis rumusnya terlebih dahulu dan kita masukkan angka yang diketahui, sehingga volume balok sama dengan 10 dikali 4 dikali 3. Hasilnya 120 cm kubik. Nah, mudah sekali bukan bagaimana cara menghitung volume dan luas dari bangun ruang, kubus, dan balok. Sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa. Oke, demikian tadi beberapa animasi ya, trik berhitung mudah cepat melalui animasi. Nah, jadi tinggal memilih mana yang suka ya. Yang pertama tadi menggunakan PPT ya. Jadi PPT itu sudah ada di PC, silahkan menggali potensi diri, kreativitas diri untuk membuat animasi. Kemudian yang kedua itu menggunakan aplikasi animaker.com. Jadi itu kalau kita membuat animasi itu menggunakan online ya. Nah, kemudian yang ketiga itu KineMaster, itu melalui Android, itu yang membuat itu mahasiswa. Mungkin dijelaskan dulu ya. Silahkan Tio ya, silahkan dijelaskan bagaimana. Maaf sebelumnya Ibu, Ya, waktunya kurang lebih tinggal 10 menit lagi. oh iya baik. Silahkan Tio, secara ringkas saja Tio.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana trik menggunakan animasi KineMaster. Nah, dengan menggunakan Android yang sering kita gunakan sehari-hari, kita bisa mengetahui trik membuat animasi di KineMaster. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita bisa membuatnya dengan sangat mudah. Nah, bagaimana sih cara pembuatan animasi menggunakan KineMaster tersebut? Apa saja yang kita perlukan? Nah, di sini dasarnya saja ya saya kasih tahu yang diperlukan untuk membuat animasi di KineMaster. Yang pertama itu tentunya adalah materi pelajaran. Nah, di sini materi pelajaran apa yang akan kita sampaikan pada animasi yang akan kita buat di KineMaster tersebut. Yang kedua itu kita harus pastinya menginstal aplikasi KineMaster di Android kita. Nah, aplikasi ini bisa kita dapatkan secara gratis di Google Play Store. Yang ketiga itu karakter animasi. Nah, seperti yang tadi kita lihat kan ada karakter yang berbicara. Nah, itu kita bisa dapatkan di aplikasi bernama SuperMe. Nah, aplikasi ini juga bisa kita dapatkan di aplikasi di Google Play Store. Yang keempat itu video green screen mulut berbicara. Nah, itu adalah green screen mulut berbicara ini berguna untuk kita tempelkan pada karakter animasi yang kita buat tadi. Yang kelima ini adalah background. Nah, background ini adalah sesuai materi yang kita sampaikan, harus sesuai dengan tema yang kita sampaikan. Nah, demikian hal-hal dasar yang saya dapat sampaikan. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Tio telah menyampaikan beberapa caranya ya secara ringkas ya. Terima kasih. Oke, demikian tadi sudah kita saksikan bersama ya pembuatan trik berhitung mudah, cepat dan praktis melalui animasi. Oke, karena berhubung sudah selesai waktunya saya kembalikan kepada moderator. Selamat siang semuanya.